Ya, Rahayu, ketemu lagi sama gue ya di channel Arya Adiwira bersama gue sendiri Arya Adiwira dan saudara gue sekarang. Gian Wira Bimantara. Ya. Sekarang ini Ian kita balasin lagi ya. Kita balik lagi ke video kita pertama ya. Kita bahas Mm-mm. lebih supaya lebih ditandasin nih tentang alam bawah sadar dan alam sadar nih. Nah ini Ian menurut lu gimana nih untuk alam bawah sadar dan Sama kesadaran. kesadaran biasanya. Sebenarnya ini apa ya, suatu hal dasar dari manusia sih ya. Iya. Karena sifat atau karakter manusia yang membentuk manusia dari lahir sampai ke ya perjalanan dia sekarang, tahu dia umur berapa kan. Itu juga yang membentuk karakter sebuah daerah atau bisa jadi karakter sebuah bangsa. Oh iya benar ya. Kan dari rakyatnya kan, Iya. dari manusia-manusianya gitu. Alam bawah sadar ini apa sih? Kok karakter orang-orang kita begini nih sekarang nih, bangsa kita begini nih, alam bawah sadarnya diacak-acak atau ibaratnya lepas dari siapa kita aslinya, Iya. kan? Kita balik ke dasarnya dulu. Alam bawah sadar itu tadi tuh perjalanan atau yang dia lihat melalui lima panca indera, direkam dari kecil sampai ke usia dia sekarang, yang dimana bisa sesuatu hal yang masuk atau terekam di dalam manusia itu bisa baik dan buruk. Oh iya benar alam bawah sadar. Belum tersaring lah ibaratnya apa yang memang dia rasa aja, dia rasa benar gitu, atau mungkin dia bahkan nggak tahu itu benar atau salah. Iya benar sih ya. Udah apa yang dia lihat aja, udah perjalanan kan, Iya. yang dia kerekam aja. Itu nah, kalau menurut Sigmund Freud, seorang psikolog dari luar ya, peneliti dari luar, itu dia menemukan sebuah rumus, Bang. Ada rumus gunung es disebutnya ya kalau nggak salah. Itu ada 4 kesadaran dan 9 alam bawah sadar. Ibaratnya 9 alam bawah sadar ini 9 hal yang masuk atau bisa membentuk si alam bawah sadar ini. Contohnya, bukan contohnya, kita sebutin satu-satu lah ya. Iya. Satu, ada kebiasaan, emosi dan perasaan, keyakinan dan Iya. kepercayaan, nilai-nilai hidup, memori jangka panjang, kreativitas, intuisi, kepribadian, sama persepsi. Iya. Kreativitas sudah berarti ya. Hmm? Kreativitas. Kreativitas sudah tadi sama Sembilan intuisi kan, 9 kan. Itu hal yang membentuk si manusia dalam menjalani kehidupan. Dia tangkap, dia terima itu dari dia mungkin dari kecil sih ya kan, dari kecil sebenarnya bayi itu udah, bahkan dalam kandungan bayi udah menerima informasi atau pengetahuan. Oh Kalau iya benar misalkan ya. orang tuanya nih kayak suka ngajak ngobrol yang gitu. Pendengaran ya. Bahkan kan ada sekarang tuh metode yang ketika usia kandungan berapa bulan didengerin musik-musik, Iya, atau ada musik-musik yang suara ayat-ayat iya. gitu-gitu. Itu kan dia sudah merekam, sudah masuk ke alam bawah sadar dia. Gitu lah. Lalu bagaimana caranya merubah alam bawah sadarnya menjadi kesadaran? Gitu. Atau ya selama menjalani kehidupan, alam bawah sadar yang kita terima ini sesuatu hal yang memang baik untuk kita dan sekitar. Dan gitu. Kita nggak bisa memilah, jatuhnya itu sudah bentuk perjalanan, entah privilege dari keluarganya yang memang mengajarkan hal-hal baik atau tidak. Kalau misalkan perjalanan secara alami manusia ya, kan tinggal bagaimana manusianya ini kapan dan atau siap untuk belajar bahwa, atau kapan dan siap dia bisa menyadari bahwa selama ini yang dia tangkap ini masih banyak hal-hal yang salah. Dan ada yang bilang ilmu spiritual itu ilmu untuk mengenal diri atau mengenal jiwa, yaitu untuk memperbaiki alam bawah sadar tadi. Apa yang selama ini kita tangkap nih, kayak umur lu berapa nih anggap sekarang? 36 lah. 36, 34. Nah, selama 34 tahun dan 36 tahun ini, apakah yang kita jalani selama ini sudah hal-hal yang baik? Atau apa yang kita tangkap nih jadi sebuah pemahaman atau jadi sebuah ideologi buat kita? Ya, pengetahuan-pengetahuan segala macam itu udah sesuatu hal yang baik untuk kita dan sekitar. Kan belum tentu ya. belum tentu. Iya. Tuh. Benar sih. Tuh. Jadi tadi ada 9, kita ambil dari mana lu?
Kebiasaan dulu kali ya. Kebiasaan dulu. Kebiasaan dulu ya. Ya kebiasaan itu ya tadi tuh sebenarnya kan sama semua ya, dari 9 itu tuh masuknya dari 5 panca indera kan. Nah kebiasaan ini bagaimana cara terbentuknya adalah ketika kita melakukan suatu hal yang berulang-ulang Iya. sehingga kita menjadi sebuah apa ya, tadi sebuah kebiasaan tanpa harus lagi kita memikirkan step-step per langkahnya, Iya benar. per step-stepnya Iya. anggaplah. Kayak udah menjadi sebuah alam bawah sadar ketika lu mau bikin kopi itu udah nggak usah Udah. dipikirin. Nggak Iya. usah lu bikin kopi gimana caranya ya. Oh, iya. Nggak usah lu tinggal jalan ke dapur, ambil gelas, Iya. panasin air dulu di apa namanya, Di panci. panci, Iya. panasin, ambil gelas, tuang kopi segala macam lah, ya, kamu jadilah kopi. Iya. Itu udah masuk alam bawah sadar tuh. Iya. Benar. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan, Kalau lu ya. lakukan berulang-ulang kan awalnya berarti ada suatu pembelajaran bagaimana cara lu melakukannya. Cara ngebuat kopi gimana sih? Kan lu berarti melihat dulu Oh nih. iya benar, melihat ya. Benar. Itu. Lu melihat dulu. Nah, permasalahannya di zaman sekarang banyak hal-hal yang gampang banget nih lu lihat dan lu dengar. Lu mau mempelajari sesuatu hal apapun, itu banyak, medianya banyak udah. Iya, nanti udah ada. Ya, sosial media, AI segala macam, udah punya handphone atau laptop, komputer segala macam untuk mencari tahu semua itu. Kalau dulu kan kita memang kayak lu belajar datang ke orang, bertanya langsung ke orang yang berguru, atau bisa lewat buku. Iya. Kalau dulu, nah, sekarang udah lebih mudah nih, Dipermudah sih. lebih mudah banget. Ya kan, kalau dulu lu belajar kayak anak TK belajar ya datang ke sekolahan. Sekarang anak TK bisa mencontoh suatu hal kayak mengucapkan kata-kata kasar aja kan cuma melihat contoh dari sosial media, dia melihat dan dia mendengar. Mendengar ya. Wah ini suatu hal yang lumrah, Iya. nggak ada larangan segala macam, bahkan udah sering dilihat tontonan begitu, akhirnya diucapkan. Iya. Nggak ada pelarangan, terus-terusan diucapkan, akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Iya. Itu yang nanti membentuk keadaban. Iya. Iya sih. Tuh, Itu yang kebiasaan ya. Berarti intinya kebiasaan. baik, kebiasaan itu belum tentu semua baik ya. Berarti baik buruk semua itu masuk ya. Masuk di dalam kita tuh. Masuk. Bisa dibilang secara alaminya kita tuh nggak bisa menyaring, Bang. Kita nggak bisa menyaring pengetahuan yang datang atau informasi yang datang kan. Oh iya sih, kalau ngomong itu iya. Lu Untuk awal ya. untuk awal Untuk awal ya. Iya. Benar. yang bisa membedakan itu salah dan benar kan nanti kesadaran lu. Ketika lu belum menemukan poin atau titik kesadaran kan di situ lu akan menangkap atau menerima itu ya Random ya. Benar. ya kayak anak kecil. Makanya ketika ada tuh yang apa sih namanya, parenting, ketika memang nanti ada suami istri berantem, usahakan jangan di depan anak. Iya. Iya. Karena anak akan melihat masuk ke alam bawah sadar. Memang tadi nggak lewat kebiasaan, tapi kan tadi ada salah satunya tuh di alam bawah sadar apa, memori jangka panjang. Iya. Nah, memori jangka panjang tuh apa sekalian aja kan? Iya berarti langsung yang kedua nih ya. Nah, dari Kedua, memori jangka kebiasaan panjang. masuk ke memori jangka panjang nih. Yang kedua. Ya konsepnya sama, sesuatu hal yang ditangkap, dilihat melalui 5 panca indera. Perbedaannya cuman adalah memori ini berkesan, meninggalkan kesan terhadap orang tersebut atau manusia tersebut. Entah baik atau buruk ya. Entah itu baik atau buruk. Kalau buruk bisa menjadi trauma, Iya. Kalau baik kalau baik jadi kenangan yang indah. Iya. Kayak gitu, kayak misalkan nembak cewek diterima pada cinta pertama, cinta monyet lah. Iya. Itu kan bakal terus keinget. Iya benar. Siapapun sih, Iya, pasti siapapun itu sih. kalau aduh gue suka sama orang ini lagi. Iya. Itu apalagi pertama kali. Sampai sekarang aja gue masih inget. Pasti kan itu umur jangka panjang. Iya udah Gitu. Salah satunya juga salah satu apa sih namanya, yang ngebentuk itu tuh dari kebiasaan, kayak cara lu belajar, pertama kali lu berbicara segala macam, itu masuk ke situ. Yang berjangka panjang. Trauma juga masuknya di situ. Ya tadi tuh kalau misalkan di parenting, ketika ada orang tua lagi ribut lah, jangan di depan anak, karena bisa masuk tuh ke memori jangka panjang, menciptakan atau menghasilkan namanya trauma. Bener. Gitu. Terus kita itu udah 2 tuh. Dua. Kemana lagi? Mau masuk ke emosi dulu. Emosi dan emosi perasaan. perasaan ya. Emosi dan perasaan ini terkadang orang nggak bisa beda ini, karena apa ya? Bukannya karena nggak bisa dibedain, siapa ya? Orang nggak mau mencari tahu.
Iya, makanya kita Sehingga, jelasin dulu nih. mereka nyari simpelnya, emosi dan perasaan pada sama aja. Emosi ya rasa, emosi ya perasaan gitu. Emosi itu adalah reaksi dari sebuah rasa atau dari perasaan. Iya. Nah, sedangkan perasaan ini adalah trigger atau hasil dari suatu hal yang subjektif yang dirasakan oleh orang tersebut. Iya. Contohnya, biar lebih mudah pakai Iya. contoh. Perasaan itu senang, sedih, marah, Marah. kecewa. Emosinya atau kita anggap reaksinya langsung hasilnya itu nangis, tertawa, berteriak. Iya. Itu reaksi itu emosi. Iya. Jadi sekarang tuh udah bisa gampang kan dibedainnya. Iya. Emosi itu adalah sebuah reaksi dari si rasa atau perasaan. Perasaan itu ini adalah hasil dari sebuah hal yang rasa yang muncul dari sebuah hal yang subjektif yang dirasakan oleh si orang tersebut, Individu itu ya. individu. Terus sesuatu hal yang menyedihkan segala macam munculnya rasa sedih. Nanti reaksinya atau emosinya tuh bisa menangis. Iya. Tuh. Sudah 3 ya. Ketiga, Kita bahas apa dulu nih? keyakinan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan ya. Terkadang orang sama kayak emosi dan perasaan. Iya sih. Udah menganggap kalau udah yakin ya percaya, Iya. udah percaya ya yakin. Lo belum tentu Belum tentu. sebenarnya. Bisa Iya. dibedakan, ada tingkatan tuh. Iya benar. Tingkatan awalnya itu sebuah kepercayaan. Iya. Kayak misalkan, lu percaya nggak api itu panas? Percaya. Kenapa? Karena dibilang sama orang panas. Karena itu cuma sekedar percaya kan. Simpel lagi nih cara nyatanya. Misalkan ada orang nih A, B, C gitu kan. Si A dia kena korek atau dia kena api. Nah, si B dan C ini akan menganggap atau dia percaya bahwa api itu panas. Karena dia Iya. melihat si A ini kepanasan Iya. ketika kena si api. Iya. Tapi mereka masih belum tahu kenapa api itu bisa menciptakan sebuah unsur panas. Belum merasakan. Satu, belum merasakan, Iya. dan dua, belum tahu kenapa kok bisa jadi Iya. panas. Benar-benar. Gitu. Itu kepercayaan tuh percaya tuh. Jadi kayak cuman baru melihat karena ada orang mengalami dengan ya itu tadi kan alam bawah sadar itu kan dari panca indera kan, Iya. diterimanya dari panca indera, dari penglihatan, pendengaran. Ini yang menjadi dilema juga di zaman sekarang ketika ada isu-isu yang muncul di sosial media, orang langsung percaya Informasi pada. informasi. Padahal belum tentu benar Padahal belum tentu benar atau gimana, Iya, bisa benar. jadi itu sebuah kebohongan, hoax dan segala macamnya. Fenomena-fenomena kayak gitulah, berita-berita yang muncul atau informasi-informasi yang muncul di sosial media kan orang ngelihat langsung kayak percaya. Iya. Terlebih di situ ada satu orang yang memiliki apa ya, bisa dibilang sebuah ketenaran atau sudah menjadi Oh iya, jadi tolak ukur kalau orang ini bisa dapat dipercaya. iya. Jadi kayak follower banyak, subscriber banyak. subscriber banyak, siapa dia, latar belakangnya apa, itu udah bisa memunculkan sebuah kepercayaan. Lalu bedanya sama keyakinan apa? Nah kalau keyakinan tadi tuh dia udah benar-benar satu bisa merasakan dan dia tahu Iya sih. dasarnya apa. Gitu kayak misalkan ditanya lu kenapa gue tahu api itu bisa menciptakan unsur panas segala macam. Ya karena dia tercipta dari gesekan. Gesekan itu memunculkan energi tuh bentuknya api. Kalau dipegang ya panas. Nggak percaya cobain. Nah, kan bahasanya gitu, nggak percaya cobain, nggak yakin kan nggak gitu. Iya. Kan nggak percaya cobain, begitu dia megang oh iya percaya. Bagaimana cara dia meyakini? Berarti intinya kepercayaan itu sebuah informasi, keyakinan itu lebih mendalami dari lebih mendalami dari informasi itu sendiri ya. Simpelnya apa ya? Kayak misalkan ada orang dia nggak bisa hitung-hitungan deh. Gimana caranya meyakini dia 1 tambah 1 2? Sedangkan kalau orang yang udah yakin dan tahulah dasar atau ilmu matematika, hukum perhitungan segala macam, 1 tambah 1 2. Karena ada rumus. Ada rumus. Iya. Karena ini 1 ditambah 1 jadi 2. Kalau orang yang nggak bisa hitung-hitungan, gimana caranya dia ini yakini 1 tambah 1 2? Harus menggunakan contoh, misalkan ada 1 korek atau 1 rokok tambah 1 rokok jadi 2. Oh gitu. Baru dia tahu tuh, baru dia paham tuh.
Karena mungkin Oh, ada indra penambahan jumlah. lebih lebih ke indra Apa yang dilihat, penglihatan. kan? Iya, apa yang dilihat. Kan alam bawah sadar dari 5 panca indera tadi itu, dari penglihatan, pendengaran, amatnya. Oh, jadi 1 tambah 1 2. Oh, berarti penjumlahan, penambahan suatu objek atau penambahan sebuah benda. Oh, gitu. Oke. Berarti itu cukup berarti ya kali itu untuk Hmm. ya yang Oh, ya, globalnya aja ya. Iya. Untuk generalnya aja itu udah 4 tuh. Mungkin sekarang bisa masuk ke apa namanya? Persepsi. Persepsi, bisa. Persepsi. Persepsi. Persepsi dulu kali. Persepsi atau sudut pandang. Kalau itu ditarik lewat perjalanan hidup sih ya. Bagaimana cara dia berpikir kan, tolak ukur kan. Iya sih. Tolak ukur secara berpikir lah ya. Sudut pandang itu bagaimana cara dia berpikir itu kayak selama perjalanan ini pembelajaran apa yang sudah ditangkap, kejadian-kejadian apa yang sudah dialami, sehingga itu bisa membuat atau menjadi patokan sebuah tolak ukur sudut pandang seseorang. Oh iya. Sudut pandang si individu itu masing-masing. Individu tersebut. Iya. Kayak misalkan ada orang yang mungkin di desa lah, dia nggak pernah tuh tahu atau dia nggak pernah mengenal yang namanya sebuah kejahatan, ada pencurian, Oh iya, iya. terus pelecehan segala macam. Sudut pandang dia pokoknya baik-baik aja. Ya orang baik, semua orang jujur. Di desa gue begitu, gitu. Ibaratnya di tempat dia begitu. Dia jalan nih, pindah ke sebuah kota. Tiba-tiba dia main kayak ngasih kepercayaan lah. Titip dong tas, saya mau ke kamar mandi. Karena sudut pandang dia semua orang baik. Iya sih. Nggak mungkin di desa kan naruh HP atau segala macam aja nggak hilang. Enggak semua desa sih ya. Iya sih, ini kan contoh. Iya, contoh aja, Ini kan contoh aja ya. Jadi Contoh. bagaimana sudut pandang ini bisa tercipta kan? Iya, Kan dari perjalanan dia kan, Lingkungan juga. dari lingkungan Iya. yang dia tangkap dan dia yakini. Nah begitu sampai ke sebuah tempat yang berbeda kayak di kota, sudut pandang dia tadinya semua orang baik, ternyata tidak. Iya. Ada sebuah kesempatan yang bisa menjadi peluang untuk sebuah kejahatan, Iya. gitu. Oh ternyata ada loh manusia yang begini. Iya. Itu merubah sudut pandang dia tuh. Iya, udah. Yang tadinya semua orang baik, jadi tidak. Iya. Tuh, masuk ke persepsi ya itu ya. Nah, mungkin kita bahas ini dulu aja dah biar lebih simpel. Nilai-nilai hidup kali ya. Karena nanti kedepannya kepake tuh nilai hidup dulu nih. Nilai-nilai hidup. Ini yang ke-6 ya. Nilai-nilai hidup itu sama dari tempat dia berasal biasanya atau tempat dia besar. Bagaimana dia selama ini tumbuh, di mana dia tumbuh. Iya. Ibaratnya kayak nilai-nilai hidup itu masuknya nanti ke kebudayaan. Iya. Atau adat istiadat bang. Ya kan itu muncul di sebuah manusia dari di mana tempat dia berada kan. Kayak ada sebuah kebiasaan atau kebudayaan di Kalimantan ya kalau nggak salah, yang kalau misalkan ditawarkan sebuah makanan atau dihidangkan sebuah sajian, setidaknya kita mencicipi, jangan menolak. Iya. Kalau nggak nanti kepuhunan. Iya. Kan gitu. Ya sebagai pendatang kita harusnya bisa beradaptasi dan bisa menerima hal itu. Berarti bukan cuma di Kalimantan doang, di beberapa Jawa juga, di daerah Jawa dan sekitar juga ada ya kayak gitu. Ya, jadi nilai-nilai hidup tuh sebenarnya terbentuk dari kebudayaan. Budayaan, adat istiadat. Adat istiadat yang itu diturunkan lewat orang tua kita, leluhur segala macam. Itu membentuk atau masuk ke alam bawah sadar melewat nilai-nilai hidup. Iya sih. Tuh. Kayak kalau di daerah Jawa Tengah ya mungkin bisa kita lebih spesifik Jogja, untuk lewat depan orang yang lebih tua ada permisi. Ada bungkuk. Bukan cuma permisi dong, bahkan kita ada postur tubuh, yang agak kita berubah. Ya nunduk. Bentuk penghormatan gitu. Itu yang baik ya. Jadi kalau gue gini, ya, nilai hidup itu belum, kan namanya alam bawah sadar kan baik buruk ya, random. Ya. Nah terkadang nilai hidup itu ada yang sesuatu tanda kutip ya, ada yang buruk juga nih. Jadi anggaplah dari orang, kita ngomong yang relate zaman sekarang aja ya. Anggaplah orang tua kita menganggap anak itu adalah investasi. Nah itu kan menurun tuh dari anak ke anak lagi,
ke cucu, ke cicit semua, karena itu jadi Jadi berbentuk. kebiasaan tuh, Iya. kebudayaan tuh. Iya, jadi budaya tuh. Jadi budaya. Budaya yang rusak kan Iya. kira-kira. Kayak korupsi jadi budaya tuh. Iya bener ya, korupsi juga tuh. Tapi kita nggak bisa budaya. Mungkin kalau bahasa si istri lu yang ngomong ya, itu jadi karma sebenarnya. Ya kan? Tapi tetap aja, Iya. itu kan karma si orang tua juga tuh. Nggak boleh kan, namanya anak itu bukan investasi orang tua loh. Iya. Itu kan budaya yang salah, ya kan? Makanya nilai-nilai hidup pun terkadang ada yang salah loh. Nggak semuanya benar ya. Tapi kita mesti telaah lagi sih bahasanya. Gitu. Ya gitu. Nah ini biasanya ada sebuah ya tadi bentrokan ya, karena sekarang kan di Indonesia tuh di satu daerah nggak itu aja. Maksudnya kayak di Jawa Tengah, di Jogja deh, yang Iya. tinggal di situ kan nggak semuanya orang Jogja. Oh iya. Itu udah pencampuran dari berbagai macam orang tuh. Iya. Ada yang dari timur, ada yang dari mana, dari Jawa Barat lah, dari Oh iya, Sumatera. jadi segala benar-benar random ya. Apalagi kalau lu tinggalnya di sebuah kota-kota besar kayak ibu kota, Iya sih. itu udah tempat berkumpulnya berbagai macam orang, berbagai Budaya. macam daerah, Iya, berbagai macam budaya. Iya. Kalau dulu di pembelajaran gua SD itu diajarin di apa sih kayak PKN tuh, Oh PKN. kewarganegaraan. Iya. Bagaimana supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang memiliki budaya berbeda dari kita. Sosial bahasanya ya. Bagaimana kita bersosial dengan orang. PKN sih. Nggak tahu ya kalau sekarang masih ada nggak ya belajar seperti itu? Kayaknya kan Mungkin masih ada sih ya, penting tapi ya. bisa tulis di komentar aja ya. Iya, Kita juga tahu udah. lah ya. Kita kan udah nggak ngikutin kurikulum Iya. SD, SMP, SMA. Gitu. Nah, itu. Karena kecilan kita lah, ibarat kita tumbuh besar itu dari pelajaran itu. Iya. Bener. Kayak ketika kita mau nanya jalan deh, kita aja sekarang udah banyak pergeseran loh, Iya, ya, banyak bener, budaya iya. yang udah Jauh berubah sih. nih. Kita dulu mau nanya jalan, sopan santunnya aja tuh kita turun dari motor, matiin motor atau turun dari kendaraan lah, Buka helm. buka helm, matiin kendaraan, turun dulu nanya, Iya. permisi Pak, saya mau nanya jalan. Kalau sekarang kan tato kita lagi nongkrong di warung kopi, tiba-tiba ada motor datang, tanpa buka helm, Iya. tanpa turun dari motor, Tanpa dimatiin tanpa motor. dimatiin motor ya, entah itu knalpotnya berisik apa enggak. Iya. Tato nanya, Bang maaf, mending kalau pakai maaf, Iya. ada Bang mau nanya, Iya. tahu jalan ini nggak? Ya kadang kita suka usil sih, misalkan kayak begitu kayak buka, cekin, hadapnya mana, gitu ya. Mungkin sebenarnya itu perbedaan budaya bisa jadi, tapi gue kayak nggak nemu budaya mana yang atau daerah mana yang ngajarin begitu. Kalau gue punya sudut pandang yang lain nih. Iya. Jadi kalau yang gitu, kan ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Betul. Malu bertanya ini tidak ada namanya adat istiadat. Terkadang kan cara berpikir gue nggak ngomong gue pribadi ya. Gue ngomong orang-orang lain ya. Mereka cuma mikir Yang penting nanya iya supaya nggak sesat di jalan. supaya nggak sesat di jalan. Caranya bagaimana, etikanya gimana? Etikanya gimana itu Nggak nggak ada yang diajarin. Nah, zaman sekarang kan begitu, itu nggak diajarin. Tuh. Nah kita kan makanya gue bikin konten ini juga sebenarnya lebih ke kita itu lebih beretika lah. Kita itu ikutin ajaran luhur yang udah beretika, attitude-nya bagus. Ya, jadi supaya kita kembangin lagi nih, etika kita. Jangan sampai etika kita orang-orang luar aja ke sini, orang-orang Indonesia ramah-ramah ya. Itu kayaknya iya bagus sih. ya, Waktu iya kan? pas gue sampai SMP SMA masih tuh Indonesia Masih. terkenal dengan warganya atau bangsanya yang ramah, murah Ramah senyum sedang berumur atau kalau sekarang ya sih. Ya. kan udah banyak laporan tuh kerusuhan antara warga negara asing. Iya. Sekarang bahkan kalau lu lihat berita ini agak malu-maluin sebenarnya ya dari sudut pandang gue. Iya. Ini kita ambil dari sudut pandang gue ya. Ada tamu negara datang nih ke ibu kota, disambut sama presiden. Tentunya ketika ada tamu negara, bagaimana kita menjamu tamu negara tersebut dong? Ya, gimana kita tamu sih ya. Iyalah, apalagi dia membawa atau kita ngebawa nama besar bangsa Indonesia lah, kita ngebawa bangsa kita nih. Bagaimana Indonesia menjamu tamunya, kan gitu. Berarti kan harus sebaik-baiknya. Iya benar. Itu ada postingan bang, anak muda dan beberapa bahkan yang gua rada ini tuh ada beberapa yang udah rada berumur marah-marah, teriak-teriak langsung takut, woi jalan macet nih gini, woi gini, kan, aduh, gitu maksud gua itu tidak mencerminkan budaya kita. Iya sih. Terlebih ini tamu negara loh, dia dari, gua nggak tahu lagi waktu itu kunjungannya dari mana dia, negara mana, gua nggak sempat lihat.
Mungkin kalau ngomong gini kita ambil, kalau gue punya pemikiran lain sih. Rakyat kasih tahu gak sih? Rakyat kasih tahu gak Dikasih kalian? tahu dong pasti. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu dong. Pasti ada ini himbauan-himbauan Oh, untuk nanti jam sekian hindari jalan ini karena akan ada, oh, pasti ada protokolnya, pasti ada dong. iya sih seharusnya ya. Masa tidak seprofesional itu negara kita? Nah, ini jadi momok kita juga nih. Hmm. Kadang-kadang informasi-informasi yang kayak gitu-gitu suka diabaikan loh. Nah, ingat nih ya. Ya Jadi, itu bukan salah siapa kalau begitu. nah makanya, iya nih. Gue nggak ngomong gue ya, nggak ngomong gue. Gue coba untuk menjadi yang orang lain sih itu ya. Mungkin kan karena udah informasi kayak udah kayak suatu hal yang biasa buat dia. Kayak cuman scroll-scroll biasa aja, nggak penting. Nggak usah scroll. Kalau misalkan di daerah-daerah yang memang dilewati oleh itu pasti akan ada pemberitahuan dari Iya, tugasnya. seharusnya ya. Iya pastilah. Iya udah pasti sih. Udah. Nggak mungkin, masa tidak profesional itu negara kita Bener untuk sih. menjamu tamu, atau ditutup nggak tanpa ada himbauan, tanpa ada pemberitahuan, Iya. nggak mungkin. Masa dadakan nih, lu lagi duduk ngopi ngerokok nih, tiba-tiba dapat telepon, ada tamu nih dari Prancis datang, dadakan lagi, bisa nggak lu gini? Loh, kok dadakan? Kan nggak bisa. Iya. Pasti lewat janji dulu Iya. dia, tanggalnya sudah ditentukan. Iya benar. Dan nanti di kita, oh berarti tanggal segini nggak bisa nih lo jalan Benar ini, sih. hanya untuk berapa menit loh itu. Iya. Permasalahannya itu yang gua rada prihatin itu ditutup nggak nyampe 30 menit. Kita Iya, menjamu paham. tamu dari negara lain itu nggak nyampe berapa, ya nggak nyampe 2 jam, nggak nyampe 30 menit lah yakin gua ditutup jalannya. Sampai dia lewat udah dibuka lagi pasti. Iya. Itu sih yang ya ini tadi pembukaan kita awal, alam bawah sadar bangsa kita nih udah Bergeser. Apa ya? wah, udah buruk sih, bukan Iya, bisa lagi. iya sih. Udah buruk. Emosinya tuh berlebihan. Reaksi dari si alam rasanya ini udah berlebihan sih. Karena tadi berita-berita informasi pengetahuan itu gampang banget orang sekarang dapat, dan dia nggak perlu kita, bukan nggak perlu ya sebenarnya, kita kalau buat orang-orang yang udah menggunakan kesadaran ya Kesadaran. tentu kita harus cari tahu kebenaran dari informasi tersebut Iya. gitu. Kayak waktu kita tahun berapa ya, kayaknya gue SD deh apa gue SMP tuh, yang 2012 kiamat. Oh iya. Wah, itu heboh sekali kan. Ya kita masih anak kecil lah saat itu ya. Kita nggak menemukan kesadaran, kita panik. Sampai gue dapet info gitu ya, gue masih inget, ini kiamat udah nyampe Cijantung. Kan gue di daerah Cibubur ya. Kok bisa kiamat nyampe Cijantung? Kok nggak Prancis dulu, nggak Inggris dulu, tetap di Cijantung nih, di Jakarta Timur banget nih. Gue kayak, aduh gimana nih, gue bilang ke mak gue nih. Ya mak bapak gue ketawa aja, dari mana lu? Kiamat nyampe Cijantung, PA nih bocah. Gitu. Ya kan gitu. Nah, maksud gue untuk orang-orang atau ibaratnya ya, anggaplah mereka sudah berpendidikan harusnya. Masa ketika lu menerima sebuah informasi nggak lu telah dulu? Yes. Tuh, masa nggak lu cari tahu dulu kebenarannya? Ini kan berbahaya untuk masuk ke alam bawah sadar kalian loh. Ya mungkin zaman dulu juga informasi juga kan, berita hoax tuh lebih cepat disebarin karena media juga kan nggak terlalu banyak kan. 2012 kan kayaknya, sebelum 2012 itu media nggak terlalu. Handphone susah, masih pager ya. Iya masih Telepon enggak, umum malahan. bukan pager, masih kalau 2011 ya kita ngomong. Itu udah handphone ini sih, udah handphone udah mulai dari BB. Udah BB ya? Udah BB Banyak HP berganti. yang buat nempok. Enggak, Yang gede banget. enggak, kalau 2011 enggak. Kan gue ngerasain tuh. Dari handphone yang apa namanya? Yang keypadnya banyak tuh, yang itu tuh, QWERTY tuh. Dari BB tuh, terus ada yang QWERTY juga tapi bukan BB. Terus masuk ke Android dikit-dikit tuh, Android baru yang itu tuh, situ tuh. Nah, Gitu maksud gue kan apa ya, masa lu nggak menyadari apa yang ngebentuk diri lu sampai saat ini, iya sih. ngebentuk kepribadian lu, karakter lu sampai saat ini tuh dari mana? Itu kan dari alam bawah sadar nih, kan dari informasi pengetahuan yang lu tangkap. Masa iya lu mau jadi manusia yang terbentuk dari sebuah kebohongan orang? Iya, betul iya. Lu mempercayai atau meyakini lu menjalani kehidupan ini melalui pengetahuan atau informasi yang bohong, yang palsu, itu kan
sayang banget gak sih? Yang kalau kata orang mah hidup cuma sekali, udah hidup penuh isinya informasi yang bohong. Kayak lah es dingin, lah lu tinggal di mana? Lu kok nggak tahu es dingin? Terus selama ini gua tahu es tuh panas loh. Gimana? Ya sih, contohnya gitu dah. Iya. Kita kan misalnya ngebahas ini kan yang keenam ya, kita ngebahas nilai hidup kan. Ya, karena ini kan jadi buat kita itu jadi apa ya? Etika ya bahasanya. Etika atau attitude zaman sekarang kan kayak kurang ya. Ada. Mungkin informasi banyak. Tapi attitude ini ya sebenarnya yang lebih, kalau menurut gua sih pendidikan kayaknya perlu deh attitude ini dimasukin aja tuh. Maksudnya emang semua udah kayaknya udah sih ya. Tapi penerapannya gimana? Penerapan saat pembelajaran attitude itu gimana? Ini kayaknya mesti lebih dikencengin sih kalau menurut gua ya. Karena ini nilai hidup ini kan dari leluhur kita loh. Jangan sampai attitude bangsa kita rusak. Simple, yang udah mulai agak budaya ini agak ini banget ya. Kalau di Jawa tuh misalkan dipanggil, Le, sini Le, dalam mbah. Iya. Kalau sekarang nggak, Apa? Le, sini Le, mending, hah? Iya kan, bisa gitu tuh. Kayak, udah makan belum? Hah? Gitu. Kalau aja itu sebenarnya yang parah tuh apa? Oh iya, Apa itu udah parah sebenarnya. iya sih. Apa? Oh gitu kan itu. Kalau itu udah attitude ya gue juga ngerasa sih attitude gue. Tapi kan Kalau setahu gue kalau zaman dulu ketika dipanggil gitu nyamperin dulu, baru dalam mbah ada apa? Gitu. Ini nggak nyaut dari jauh, kayak berapa meter gitu dipanggil, nyautnya dari sono gitu, nggak nyamperin dulu. dan yang manggil juga harus tahu adab juga kan. Ya. Misalnya ada kan dengar, kadang kan diajarin sama orang tua kita misalnya, disamperin dulu, kenapa dia nggak denger? Samperin dulu, Kenapa nggak nyaut? Lagi apa nih orang? Gitu. mungkin dia benar-benar nggak dengar keadaannya juga di mana. Bisa jadi lagi sholat kan nggak mungkin nyaut. Kayak lagi pagi. Le, lagi apa? Sholat mbah. Nggak bisa dong. bisa. Pagi nyamperin dulu sama gitu jalan. Dikit. Lagi sholat mbah, balik lagi. Boleh. Iya di situ makanya. Ya gitu. Kalau nilai-nilai hidup ya dari situ, kebudayaan, ya masuknya nanti ke tradisi, adab, moral gitu-gitu. Ya, yang kalau kita tanda sini tradisi kita, tradisi yang bagus ya. Itu ya, dilestarikan. random sih. Oh iya, kalau buat dilestarikan harusnya yang positif. Yang positif kan. Itu mesti dilestarikan. Lu juga pernah ngomong kayak gitu kan. Kan terbentuknya itu ya anggaplah gini, alam bawah sadar itu terbentuk dari lingkungan rumah dan sekolah. Bahkan ada juga tuh lingkungan main, lingkungan kita bergaul. 3 hal itu kan yang membentuk sebuah alam bawah sadar si manusia. Tinggal gimana nih 3 lingkungan itu, apakah baik atau tidak. Makanya mungkin kalau orang dulu, ya dulu almarhum bude gue sih menekankan ketika lo memang mau bergaul dengan atau berteman itu pilih-pilih dengan orang yang baik-baik aja. Tuh. Walaupun saat itu gue punya sudut pandang yang berbeda karena tidak semua yang terlihat buruk itu buruk kan. Cuman kan itu antisipasi orang tua kita, bude gua saat itu untuk supaya gua nggak terkontaminasi nih. Gua nggak ya itu tadi alam bawah sadar gua nggak ngebentuk dari hal yang buruk. Gitu. Tapi itu juga tentang nilai itu tuh pernah ngomong sama gue gini. Nah, kan ada orang zaman dulu kita nongkrong di parfum. Sebenarnya sekalian link aja ya. Ini masuk ke alam bawah sadar yang kepribadian itu karena membentuk juga. Oh iya, ini berarti nih. Berarti ini ketujuh berarti ya. Iya, 7 ini perbadian ya. Gue pernah ngomong gini nih. Di mana di saat kita nongkrong di tukang parfum, peribahasanya kita akan kena kecipratan wanginya. Tapi kan bahasa kan waktu itu sempat ngomong, belum tentu bang, gitu kan, karena dia di sana ngapain? Kalau dia mendengar mencoba parfumnya, mungkin dia wangi keluar juga. Tapi kalau dia cuman hadir aja, dia tidak mencoba parfumnya, dia keluar dia tetap bau lagi. Iya kan? Iya, dia nggak dapat wanginya lah. Gimana caranya dia nggak nyemprotin kok? Itu kan itu simboliknya. Artinya kan ketika kita bergabung di dalam suatu golongan nih atau lingkungan lah, kita harus ambil pembelajarannya. Benar. Pembelajaran baiknya kan, karena wanginya kan. Kita harus ambil pembelajaran baiknya, walaupun tempat itu mungkin terlihat buruk. Karena kita nggak bisa
apa sih namanya ya, menghakimi seseorang atau menghakimi sebuah lingkungan cuma dari penampilannya, Iya. cuma dari tampilannya. Lah kayak anak-anak reggae deh, anak-anak Vespa, anak-anak punk. Mereka berpenampilan kayaknya, wah nih kalau yang begini udah pasti ngelem nih. Wah nih kalau gini udah pasti ngobat nih, udah pasti mabok-mabokan nih. Lah kan belum tentu. Iya. Kalau itu kan dari kepribadian masing-masing. Iya. Karena gue dulu juga ya bersosial dengan orang-orang yang seperti itu. Iya. Bahkan banyak ngambil pembelajaran dari mereka. Dan itu bukan ke yang terlihat buruk aja ya, yang terlihat baik pun sama. Mm-mm. Jadi kita maksudnya bukan terlihat baik ini. Anggaplah kita di pembahasan kita tentang kesadaran. Ada orang masuk nih, beberapa nih. Belum tentu orang yang masuk itu kan benar-benar ingin tahu tentang kesadaran. Betul. Cuman mau nongkrong doang. Mm-mm. Cuman mau hadir doang kan di situ. Nah, dia keluar lagi, ya dia cuman kayak masukkan kuping kanan, keluar lagi kuping kanan, nggak lewat malah. Nggak lewat. Mantul. Iya, mantul. Dia pakai baju anti peluru, guys. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nggak lewat tuh sama sekali tuh. Ya, itu kadang-kadang kan di yang lingkungan yang bagus pun, kalau orangnya nggak mau untuk mendengarkan atau memahami isinya, kan sama aja bohong. Ya, Ya kayak gini ya, apa anggaplah pengajian deh. Kan banyak tuh. Iya kan. Banyak anak-anak muda nih yang ikutan nih. Terus mereka posting, oh ini pengajian ini. Apakah dia dapat pembelajaran dari pengajian tersebut? Paham gak sih? Kalau dari yang gue lihat ini ya, pernah menyaksikan, enggak sih. Mereka berhenti di parkiran mereka ngobrol dengan lawan jenis. Mana inti pengajiannya tuh yang jaga mahram? Nggak semua sih. Iya sih, memang itu tergantung dari pribadinya kan. Kita nggak bisa ngelihat, oh dia menggunakan baju ibaratnya Iya. agamis lah, Iya. agama banget nih pakaiannya. Apakah dia baik atau Belum tidak? tentu. Kan belum tentu. Iya, itu mah jelas belum tentu. Gitu. Kayak ada film bagus waktu itu dari India, gue lupa pemerannya siapa. Ini dari film India nih, tumben bagus ya. Biasanya kan cuma yang joget-joget ya. Ini tiba-tiba ada pembelajaran. Dia menguji sebuah perkumpulan yang suka mengecap, wah lu ini, lu pasti ini, lu pasti ini. Kayak gitu. Dia menguji nih, dibawa 4 orang dari agama atau keyakinan yang berbeda-beda. Ditukar-tukar bajunya. Lu suruh kayak misalkan lu Kristen disuruh pakai Islam. Orang Islam disuruh pakai baju Buddha. Nanti datang bawa dengan ya kitab-kitab mereka dan dandan mereka yang agamis dengan masing-masing tadi berbeda-beda itu. Disuruh tebak si orang ini yang punya perkumpulan ini. Coba ini gimana? Ini pasti ini. Oh enggak, bukan. Coba jelasin. Kaget dia. Oh. Itu kan menjadi apa ya? Kita nggak bisa menjadi bantahan nih soal sesuatu hal itu terlihat baik atau buruk dari covernya aja. Iya, benar. Kita nggak bisa menilai itu. Kita harus dalami. Kita harus kenal dulu orang itu. Kadang itu bisa menjadi topeng kita sendiri. Betul. Ya, tentang baju agamis itu bisa menjadi topeng kita sendiri kan. Betul. Untuk menutupi suatu keburukan kita yang itu kan mantep tuh. Sudah banyak ya. Udah banyak sih sebenarnya. Waduh. Itu ya. Emang kalau ngomong kepribadian sih ya begitu ya. Ya. Emang begitu ya. Nah itu kepribadian juga sama kan, sama kayak nilai-nilai hidup itu dia ditangkap melalui panca indera Iya. dari lingkungan tadi tuh, dari Iya. di mana dia tumbuh besar. Ya selama dia belum menemukan sebuah kesadaran atau menemukan sebuah pencerahan atau pengetahuan yang benar kalau itu suatu benar atau salah, ya itu akan menjadi hal yang random aja. Dia nggak akan tahu, dia nggak bisa misahin tuh apa yang masuk ke dalam dia atau ngebentuk dia itu baik atau buruk. Iya sih. Gitu. Mungkin dia tinggal di daerah yang lingkungannya keras nih, kayak ada di beberapa wilayah di Jakarta lah ya, yang lingkungannya agak keras nih. Pokoknya misalkan lu disenggol atau lu ada orang nyari masalah sama lu, ya reaksi atau emosi yang keluar adalah marah, mukul. Kalau emosi berarti bukan marah dong, marah itu kan rasanya ya. Reaksinya ini atau emosinya ini mukul, teriak. Gitu. Itu kan membentuk kepribadian lu kan. Kalau lu nggak bisa mencernanya dengan benar gitu, lu nggak bisa memilah dengan benar. Benar sih. Berarti kita udah masuk kepribadian itu udah ketujuh ya.
Masuk ke intuisi nih, berarti ke 8. Intuisi itu masih suatu hal yang bisa dianggap misteri kalau menurut Sigmund Freud. Oh iya ya. Karena dia kayak penjelasannya ya, itu suara batin atau suara goib yang muncul kepada kepribadian tersebut atau orang tersebut yang memberitahukan tentang hal-hal yang akan terjadi. Mungkin secara alaminya nih, kalau itu dari penjelasan secara dianya kan Iya. secara alam ilmiahnya. Setelah kita pelajari, Iya. ternyata itu termasuk atau bisa dibilang insting atau naluri ya. Iya. Feeling. Feeling, Iya. kok naluri sih? Feeling. Iya. Itu kan berdasarkan naluri si manusianya kan. Kita sebagai makhluk hidup, insting atau apa tadi? Feeling. Feeling. Kayak misalkan ada suatu bahaya atau segala macam, itu kita bisa ngerasa tuh ada gambaran gimana atau kayak apa ya? Apa? Sensitif, kepekaan sih bahasanya. mungkin Iya, ya. itu kan bisa ada suara kan Iya. atau apa tuh kayak ngasih tahu kita atau menghimbau kita bahaya nih. Radar kita lah ibaratnya. Nah, insting apa intuisi ini adalah insting atau feeling yang terlatih. Mungkin kita ambil simpel gini aja deh. Secara naluri, lu bisa merasakan hawa kemunculan atau ketika mau terjadi hujan. Oh iya. Secara alami tubuh manusia nih biasanya kayak bau-bau air, Iya. terus hawa-hawa dingin, udah mulai terasa nih. Terus kita bisa ngelihat juga kan Awan. awan. Iya. Nah, semakin itu terlatih, lu kan akan semakin tahu tanda-tanda munculnya hujan dari mana. Iya. Nah, itu nanti akan muncul menjadi intuisi ketika lu udah terlatih. Jadi tanpa ibaratnya apa ya? Tanpa lu harus bukan memperhatikan itu lagi, bahkan itu udah masuk ke menjadi alam bawah sadar lu Sadar kan. ya, karena Udah terbiasa dengan hal itu kan. terus menerus kan Terus berarti menerus, ya, seperti itu. Meneliti atau memahami kejadian atau fenomena Iya. tentang terbentuknya hujan, lu cuma ngelihat gini aja kayak, wah 30 menit lagi hujan. Iya. Bentar lagi hujan nih. Itu dari mana? Itu kan dari intuisi. Intuisi itu dari mana ya? Dari insting atau apa tadi? Feeling yang terlatih. Iya. Itu ya kayak intuisi itu modelnya kayak orang-orang yang sudah pro di dalam bidangnya kayak Valentino Rossi di dalam balap MotoGP, Lionel Messi dalam sepak bola, Cristiano Ronaldo dalam sepak bola, gitu-gitu. Dia udah tahu, oh kalau gua begini nanti pasti begini. Iya. Kalau gua tikungannya gua gas sedikit, dia pasti jatuh. Iya. Kan gua dapat nggak dia nyalip nih ya tikungannya, wah ini. Sama ini juga, maksudnya gue nambah contohnya lagi aja sedikit ya. Jadi orang yang misalnya insting dia udah, feeling dia udah terbiasa membaca karakter-karakter orang karena pekerjaan dia yang memaksakan dia untuk seperti itu. Nah itu lama-kelamaan dia tahu nih karakter orang nih ke depannya nih. Nah karena dia udah sering kayak gitu terus menerus berkali-kali melihat orang-orang yang seperti itu, karakter orang seperti itu, sehingga dia tahu nih ke depan nih, kalau nemuin orang yang seperti ini, oh berarti dia karakternya seperti ini nih, karena sudah terlatih, karena udah terus menerus nih dia dapat karakter, oh dia memahami orang kayak gini, HRD dah bahasanya kan, ya. HRD ya kan, HRD kan itu dilatih untuk mengenal karakter orang kan, bukan cuma satu atau dua kan dia, mungkin udah ribuan orang yang dia interview ya, sehingga dia tahu karakter orang itu dari sebuah percakapan doang. Itu jadi intuisi buat dia tuh, si AD itu tuh. Contoh lainnya gampang, ini bukan banyak ya, udah muncul juga di sosial media nih, dia punya YouTube, Ambarita. Oh iya. Dia cuma dari motor ngeliat jauh, bonceng 3. Wah ini bawa obat nih. Kalau nggak, ya udah. Itu bener ya? Itu bener. Seenggaknya lu mau bohong gimana, di dia tuh intuisinya udah kenceng. Enggak, lu begal. Lu mau kayak gimana pun lu begal, lu mau alibi gimana pun lu begal. Dibuka ternyata bener sajam. Kita ada sajam segala macam, udah lu ranmor. Itu intuisi dia udah luar biasa sih dalam ya itu. Karena udah pro, udah belum terlatih lah. Udah terlatih ya, bahasanya sih ya, lebih tepatnya terlatih. Ya bukan berarti dia nggak pernah salah, ya pasti dia pernah salah. Iya pasti. Kayak salah, oh ternyata dia nggak bawa ini. Ya itu kan dari pembelajaran kan, ditangkap lagi, oh kenapa nih salahnya, oh ternyata gini. Dikumpulin lagi data-datanya. Iya, benar. Nah itu masuk tuh tadi ke intuisi. Iya. Sumpah itu, gue masih takjub sih kalau sama Pak Ambarita ya, kalau gue liat konten-kontennya kayak,
kok dia bisa tahu loh berhentiin orang tuh dengan tepat gitu. Hebat banget. Iya sih. Nah, itu masuk ke intuisi kan. Ini sekarang yang terakhir nih. Tadi kan 8 Kreativitas ya. Sekarang kreativitas nih. Kreativitas itu cara berpikir seseorang untuk menciptakan sebuah ide-ide baru. Ide-ide baru ini bukan sesuatu hal yang baru dari dunia ya. Iya. Oh iya ya, Pak. Ya kan, bukan satu hal yang baru banget nih Iya. yang ya kalau kayak gitu kita ada berapa manusia sih bisa masak kreativitas kita gitu. Maksudnya sesuatu hal yang bisa ibaratnya membantu dia dalam sebuah masalah lah, anggap cara-cara kreatif atau ide-ide berpikir yang muncul untuk memecahkan sebuah masalah atau mencari solusi. Tapi tetap ada referensi kan seharusnya Ya. dari kreatif ini kan. Kalau bahasanya ATM ya. Ya, Mati, tiru, modifikasi, Betul. ya kan? Tapi kan tetap ada referensi kan? ya pasti. Iya. Pasti kita yang namanya mendapatkan ide-ide baru, tentunya kita harus punya dasar ide lama. Iya, benar. Kayak misalkan anggaplah handphone nih, penemu handphone kan zaman dulu masih ya kotak, Bukan karena yang masih gede waktu itu pertama kali itu bahkan kecil. layarnya masih gimana. Iya. Sekarang udah bisa layar sentuh Iya. tanpa adanya tombol-tombol lagi, keypadnya kan, gitu. Terus kameranya terus berkembang. Ya. Itu kan kreativitas. Bagaimana caranya mengembangkan si alam bawah sadar ini? Yang dari 9 tadi Wah, nih, iya benar. kan kita kembangkan nih menjadi suatu hal yang positif lah. Iya. Ya itu tadi. Ya kita harus buat ketemu ke konsep kesadaran sih ya. Iya, masuk ke situ ya, Kita Bang. harus masuk ke konsep kesadaran sih. Kita harus di kesadaran tuh ada apa tuh? Kalau menurut Sigmund Freud ada 4 ya. Ada 4. Kita harus identifikasi, analisis, membandingkan, baru kita memutuskan. Iya. Tuh identifikasi itu kita mencari tahu dulu masalahnya apa. Iya. Masalah utamanya apa. Lalu kita analisis bagaimana masalah itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Cara mencari solusinya atau mencari jalan keluarnya, analisa itu. Ya atau cara simpel, kalau bukan satu masalah, bagaimana suatu hal itu bisa terjadi atau bagaimana benda itu bisa ada. Iya. Kalau misalkan sebuah benda ya, kalau bukan satu masalah. Nah, misalkan kita ambil contoh apa nih? Rokok deh. Iya. Kalau zaman dulu rokok masih kretek kan. Iya. Kan nggak semua orang suka kretek. Iya. Ibaratnya zaman dulu pasti muncul permasalahan pertama tuh apa sih? Tembakonya masuk-masuk ke mulut. Gitu. Akhirnya muncul kreativitas atau cara-cara solusi-solusinya bagaimana caranya untuk menghindari tembakau itu masuk ke mulut. Muncul berbagai macam cara tuh. Akhirnya ketemukan satu cara menggunakan busa. Gitu. Nah, jadi analisa itu ibaratnya tuh bagaimana masalah itu bisa terjadi, menemukan bagaimana masalah itu bisa terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Iya. Tuh. Lalu lari ke membandingkan. Membandingkan ini tentunya dari cara-cara tadi kan, Iya. ketemu dari analisanya. Iya. Cara-caranya apa aja, solusinya apa aja. Nah, membandingkan ini mana yang terbaik, Iya, benar. Mana yang apa ya bahasanya? manfaatnya lebih banyak, Manfaatnya lebih banyak. mudaratnya lebih sedikit, Iya. ibaratnya gitu. Yang terbaik buat kita dan buat sekitar lah, anggap gitu. Baru kita putuskan. Nah, untuk masuk ke alam bawah sadar atau pengetahuan lah, anggap kita mencari kesadaran dari sebuah informasi. Ya kita cari tahu dulu informasi ini tentang apa. Ya, itu Kita identifikasi nih. identifikasi dulu tuh. Terus kita analisa nih masalah atau informasi ini Bener apa kepentingan benar atau Benar apa enggaknya dulu? dari mana dasarnya. Iya. Kenapa bisa muncul informasi ini? Gitu. Baru kita bandingkan dengan informasi yang pasti kan ketika kita menganalisa nih, kita mencari tahu dasarnya informasi ini muncul dari mana, kan kita akan muncul informasi lain. Iya, benar. Kayak Ada yang lain. Anggaplah masalah pemerintahan nih, Iya. MBG, Iya. baik atau enggak. Kan banyak narasi-narasi atau pengetahuan yang masuk ke kita lewat sosial media, MBG itu nggak baik, gini-gini, keborosan anggaran. Tapi kita juga dapat informasi kayak MBG ini baik, kepake buat anak-anak yang kurang mampu segala macam. Nah, itu kita bandingkan tuh. Mana yang memang manfaatnya Lebih banyak. banyak. Walaupun tetap ada kekurangannya ya. Pastilah. Tadi semua kayak gitu kan tetap ada kekurangan yang nggak mungkin nggak ada ya. Tapi yang kita cari minimalnya. Ya, yang paling minimalisir lah kekurangannya. Baru kita putuskan. Tuh. Iya sih. Ya kan banyak informasi-informasi yang tadi gue bilang lah, di zaman sekarang sosial media itu menyeramkan. Iya sih.
ya AI aja bisa menjadi sebuah kepalsuan kan. Kan banyak tuh muncul, sebenarnya gua rada ketipu juga waktu AI ini muncul, kayak ada video yang orang kemakan buaya, orang kemakan ular, atau ular ada gede banget kan. Pas gua tunjukin tuh, bang lihat nih bang, itu mah AI, loh AI gitu. Nih, gue bisa bikin dan tunjukin gitu kan. Nih gue bisa bikin lu jadi cewek, jadi wah gila juga ya gitu. Iya. Sosial media udah mulai semengerikan itu, teknologi semengerikan itu. Jadi lebih bahasanya lebih ditelaah lagi ya, informasi itu lebih ditelaah, lebih dicari informasi apa, identifikasi, lebih dianalisis lagi, jangan sampai kita terima mentah-mentah Betul. semua informasi. Kalau kita terima mentah-mentah sama aja kita nggak berkesadaran, karena kita hanya didoktrin sama. Nah, betul. Kalau cuma didoktrin kan kita Menjadi ilmu doktrin. cuma jadi doktrin doang, jadi apa ya? Ya udah. Gak punya dasar. Iya, nggak punya, hanya percaya. Hanya percaya, gak punya dasar. Iya, makanya. Sama nih, jangan langsung percaya apa yang kita omongin. Iya, benar. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Menurut Sigmund Freud tadi tuh. Iya. Dan apa pemikiran kita ini dicari tahu dulu, jangan langsung diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah, jangan. Bener apa enggak? Logikanya masuk apa enggak? Sekarang kan kita, ya alam bawah sadar generasi kita zaman sekarang, sekian apa ya, kita nggak bahas Gen Z biar Iya. apalah, udah hampir merata lah bagaimana cara kita menerima informasi itu. Udah siapa yang berbicara, Iya. kita udah melihat gitu latar belakangnya siapa yang ngomong. Oh si ini dia punya channel YouTube begini, Iya. followers segini, ini besar, udah percaya. Saya. Lah bagaimana kalau dia punya niat usil, ya usil deh, nggak Iya. jahat, Iya, usil aja. usil aja dia menyebarkan sebuah kebohongan. Gimana? Iya. Reaksinya kepada orang yang menonton atau followernya bagaimana? Itu kalau lihat usil. Kalau jahat, waduh, Lebih bahaya lagi. Iya. Yang gitu-gitu nih, makanya bukan berarti kita suruh nggak percaya sama semua orang ya, tapi lebih ditelaah lagi, lebih dicari tahu, dicari tahu, digali lagi informasinya, kebenarannya, dan dasarnya ya, bahasanya dasarnya itu apa. Kalau berita-berita hoax cuma diterima mentah-mentah, kan caranya efek ke orang tua yang zaman sekarang, orang tua kita lah ya kan, yang kayak, wah ini ada ini, itu kan kita kalau kita ngeliat, mah itu apa itu hoax, mah itu hoax. Nah ini aja udah masuk alam bawah sadar kita, kayak ini udah relate sih sebenarnya di berbagai macam golongan adalah ya grup keluarga. Jadi orang tua kita sering banget nge-share, adalah yang nge-share berita-berita kayak tuh lihat nih, hati-hati gini, aduh itu mah hoax, kok tahu-tahu di-share, malah nih kemakan kena nih mak gue nih gitu, kena nih keluarga gue nih. Bahkan dulu ada yang di-share kayak mall itu tiba-tiba jatuh runtuh, ternyata itu AI, kok udah di-share kemana-mana. Contohnya orang yang seumuran sama kita nih ya bang, pasti tahu soal anak durhaka yang dikutuk jadi pari. Iya. Ikan pari ya. Ikan pari. Terus yang kepalanya macan, kakinya orang. Itu kayak gitu, itu kan salah satu contoh kita menerima informasi tanpa kita telaah. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ada 5 orang bilang bener aja, kita percaya udah. Oh kata dia bener kok, kata dia bener kok. Yang bener ini ibaratnya dalam kelas atau dalam lingkungan kita nih orang yang bisa dipercaya lagi. Iya. Peringkat 1, peringkat 2, ibarat dalam sekolah emang pinter terkenal ya. Ya bener lagi nih. Ini kiamat sampai jantung kita. Coba yang pas kiamat 2012 itu, gue sebenarnya kena juga tau. Pasti. Soalnya gue apa gue mikir, gue belum nikah kan waktu itu. Gue nikah di tahun 2012. Tapi akhir tahun ya. Iya, biar nikah dulu sebelum kiamat ya. Itu sempet kena gue makanya, tapi kesini kan karena kita mungkin ada, kalau dibilang lebih baik, sebenarnya lebih baik ya, karena semakin banyak informasi kita pun akan semakin cerdas sebenarnya. Seharusnya ya. Di situ. Iya, kita semakin cerdas nih. Tapi memang kekurangannya kita lebih susah memilah informasi tersebut. Iya, itu. Benar atau enggaknya. Itu kan mesti dengan kesadaran. Betul. Nah, kalau tidak dengan kesadaran, maka kita sini kan di video ini kita jelasin bukan cuma alam bawah sadar doang kan, tapi kesadaran atau alam sadar. Cara memperbaikinya lah. Iya, cara memperbaiki apa yang alam udah salah. Salah untuk untuk apa, kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik lah bahasanya, gitu. Dengan kesadaran ya pastinya ya. Pastilah. Harus.
2012 kiamat. Terus apa lagi ya? Kolor hijau. Cewek jangan keluar rumah kalau di jam 8 malam ada kolor hijau. Tapi ada, beritanya ketangkep, Bang. Iya. Masalahnya emang orang pakai kolor hijau. Iya sih. Jadi kan informasi-informasi begitu. Ya, tapi bukan berarti apa ya? Suatu hal itu benar-benar ditelaah benar-benar. Tapi bukan berarti kalian ngejas kayak gini nih. Kayak ada orang belajar di supranatural, ya kan? Ada orang yang belajar di agama, ya kan? Atau jangan agama, ada mungkin deket ya supranatural sama agama ya. Deket-deket sih. Deket kan, terlalu deket ya supranatural sama sains dah. Nah, kadang-kadang kan yang orang yang baru belajar di sains ngomongnya seakan-akan supranatural itu salah. Semua itu, wah itu kebohongan semua yang dia supranatural. Nah, enggak loh. Karena lu juga masuk sains aja baru-baru. Kalau udah belajar lebih dalam, masuk lebih dalam lagi, ternyata apa yang di supernatural itu di sains juga diajarkan, ya kan? Gitu. Kadang ada orang-orang yang kayak apa ya bahasanya, baru belajar. Karena orang yang gini dah, orang yang belajar sains akan merasa orang yang belajar supernatural itu salah. Simpelnya gini pembahasannya ya. Orang yang baru mempelajari suatu hal atau baru tahu sulitnya, jiwanya pasti masih berapi-api, jiwa apinya masih besar. Udah hukumnya begitu sih. Hukum alam sih itu. Hukumnya begitu. Ketika lu udah tahu lebih dalam, ya lu akan mengecilkan api lu. Lu akan jadi lebih bijak, lu bisa tahu penempatan, lu nggak menjat segala macam. Gitu. Iya benar. Nah, sekarang apa ya? Bukan drama ya, dilema kita sekarang ya, informasi itu gampang banget. Marah sih. Kita akses internet itu udah sangat mudah, handphone lah, kita bawa kemana-mana. Awalnya aja Google dah, Google aja kan pencarian apa yang kita cari kan, pencarian kata atau sesuatu yang ingin kita cari itu aja sudah dipermudah banget. Ditambah AI. Lu mau nyari lagu, lu nggak tahu jadulnya, lu nggak tahu judulnya, lu ketik liriknya muncul. Itu di Google loh. Iya, itu di Google. Gue lupa lagi judul lagunya apa, ketiknya liriknya gini lah pokoknya, muncul ya. Iya. Segampang itu lu mencari informasi. Tapi kadang-kadang gini, gua sempat ngomong kan, ada dua ya zaman sekarang itu. Ada yang memakai AI itu benar-benar untuk mencari informasi, untuk menambah pengetahuan mereka sehingga mereka mendapatkan ilmu. Sekedar referensi lah, untuk menambah referensi dia. Ya. Dan ada yang kedua nih, ada yang menggunakan AI itu adalah otak mereka. Kan yang salah. Langsung diterima ya. Iya, AI itu jadi apa-apa semua AI. Lu bayangin, sekarang yang gue lihat ya, anak SMP tambah-tambahan kali-kalian nggak bisa. Maksudnya gitu, Bang. Ada beberapa kan ada guru nih, di videoin suruh tambah-tambahan kagak ngerti. Ya itu ampun. Yang pengusaha apa ya, dia punya, kalau nggak salah di bidang emas deh kalau nggak salah, pengusaha itu dia mau ngerekrut orang nih, HRD-nya digini, lu tanyain dulu tambah-tambahan sama kali-kalian. Aduh, lu nggak perlu dia lu nggak perlu pertanyaan lain ya, lu tanyain kali-kalian, dia nggak bisa. Gak usah lu tanya dulu dia S1-nya jurusan apa, udah lu tanyain kali-kalian. Bahkan pertamanya dia cuma nyuruh 27 tambah 5 kalau nggak salah, 27 tambah 5 dia nggak tahu. Cut. Tambah-tambahan. Masa sekelas sarjana nggak ngerti? Otaknya hebat. Maksud gua, iya gila. Iya kan? Segitunya bangsa gitu ya? Iya, ya maksudnya ada dua nih. Tapi kan kebanyakan yang memakai AI itu otak mereka. Itu salah itu nggak salah kan? AI itu adalah referensi kita untuk mencari pengetahuan apa yang ingin kita cari dan apa yang ingin kita pelajari kan. Nah kan yang satu lagi ini mereka AI itu otak mereka. Sehingga apa namanya bahasanya, otak kognitif kita itu berkurang, yang memakai AI sebagai otak ya. Itu sampai parah banget kan, kalau udah tambah-tambahan udah parah ya. Zaman dulu SD aja kita udah nggak bisa tambah-tambahan, kurang-kurangan aja tuh tangan digini nih, rotan. Iya, rotan. Cetak sama guru, coba ya. Ini pembahasan kita kemarin juga sih ya. Bukan cuma soal sosial media atau internet.
Bahkan orang udah bisa menyimpulkan suatu hal itu cuma dari buku. Oh iya benar. Jadi dia membaca buku dan menganggap buku itu sebuah kebenaran. Oh iya. Padahal dasar dari buku itu kan sebenarnya ide atau sudut pandang dari si penulis. Iya benar. Jadi lu pengen tahu sudut pandang si penulis ya, lu baca bukunya. Bukan berarti apa yang dituliskan sama si penulis itu Kebenaran. benar Iya. atau sesuai untuk atau relate untuk kehidupan lu. Iya. Jadi sama kayak quotes deh yang muncul nih. Sebenarnya lu cuma mencari quotes yang relate sama lu aja, bukan relate yang bener. Iya sih benar. Quotesnya ini nggak cocok, scroll. Ada bukan gua, scroll. Ini baru relate gua banget nih. Gini kalau bahasanya gini sih kalau gua menurut. Jadi ada buku nih yang dibaca oleh banyak orang, apalagi dibaca sama orang yang anggaplah yang subscribernya besar, followernya besar, dia bilang, saya baca buku ini, makanya lu baca buku ini. Nah, seakan-akan buku itu jadi jadi kitab, maksudnya. Sedangkan buku itu kan jadi referensi otak jadi cara berpikir kita untuk jadi lebih cerdas, lebih berkesadaran kan. Nah, mereka salah mengartikan. Harusnya gitu. Iya kan? Harusnya gitu. Cuman ya itu tadi alam bawah sadar ya udah jadi mayoritas bangsa kita gitu. Lu bayangin deh, buku aja butuh effort lah, butuh sebuah niat untuk membacanya. Tapi ketika lu udah selesai membaca buku itu, lu langsung mematokkan bahwa apa yang lu baca itu sebuah kebenaran. Gimana? Jangan dong. Referensi harusnya. Referensi. Lu harus cari tahu lagi. Bahkan buku itu gimana ya, di dalam setiap buku aja itu pasti mereka menggunakan referensi dari buku-buku lain loh. Iya benar, ada pasti ditulis referensi apa, referensi siapa di buku-buku itu pasti ditulis. Mereka aja menggunakan itu, masa lu langsung mematokkan hal itu benar? Iya. Harusnya buku itu ya kalau zaman dulu kan dibilang buku itu jendelanya dunia ya. Ya itu bagaimana cara lu melihat gimana ya? Lu melihat dunia melalui sudut pandang si orang tersebut. Iya. Jadi memang membaca bukan berarti buruk ya, baca buku, cuman bagaimana cara lu memperluas sudut pandang lu sebenarnya, supaya cara berpikir lu itu lebih luas lagi, nggak dengan sudut yang begitu-gitu aja. Ya anggaplah kita nggak baca buku segini sudut kita nih, kita baca buku begini sudut kita nih. Semakin lebar buat baca buku semakin sudut pandang, cara berpikir ya, cara berpikir. Kayak kasus ini deh yang penyekapan perempuan. Oh gitu. Kan sudut pandang netizen ya mungkin dia psikopat atau apa sih yang posesif nggak mau ini segala macam. Tapi kalau ada kacamata kita nih, kacamata kita lah ya, kita beranggapan kayaknya ada suatu hal yang besar nih. Iya, ada suatu hal yang besar yang ditutupi. Dia pasti tahu sesuatu nih si perempuan ini, makanya disiksa sedemikian rupa. Dia tahu sesuatu, melihat sesuatu kah, mendengar sesuatu kah? Ya bisa jadi sudut pandang kita salah. Iya, bisa jadi kita salah ya. Bisa jadi itu kan sudut pandang kita. Berarti kan ya itu, kita kan bisa memperluas sudut pandang kita dari pengetahuan kan. Iya benar. Kita baca referensi segala macam, cara berpikir orang bagaimana. Kalau kata Rocky Gerung kita ambil quotes-nya, jangan berpikir kerdil, jangan jadi kerdil. Kayak gitu. Terus ada juga waktu itu gue ambil kata-katanya bagus ini Mas Abrang. Lu memahami sebuah buku atau memahami sebuah kitab atau memahami sebuah ajaran, kalau bisa jangan dari pemahaman atau dari keyakinan atau ucapan orang lain. Tapi carilah pemaknaan lu sendiri. Emang agak sedikit berbahaya sih bahasanya atau kata-katanya, karena yang namanya kita memahami dengan cara kita sendiri kan belum tentu benar. Cuman kan ketika lu bisa mencari atau ibaratnya referensi lu banyak, sudut pandang lu sudah terbuka, itu bisa jadi suatu hal yang berbeda hasilnya. Ketika lu memahami sebuah ajaran dari sudut pandang lu, dari perjalanan lu, itu udah bisa hasilnya luar biasa sih. Tapi pada sadar referensi juga ya. Enggak serta-merta sudut pandang kita benar-benar kita yakini adalah kebenaran. Enggak gitu juga ya. Kita juga ngebuka kita open mind juga ya. Open mind juga atas apa semua pemikiran-pemikiran orang. Betul. Nah, baru dari situ baru kita oke lah, ini kesimpulan kita seperti ini gitu.
Jangan membatasi diri sih. Iya. Itu kan informasi itu kan luas. Ya, lu juga jangan merasa apa yang sudah lu pegang selama ini benar. Iya, adalah kebenaran. Heeh. Benar. Ketika lu menemukan suatu fakta baru, menemukan suatu kebenaran yang baru, ya jangan merasa bahwa hal itu salah. Atau lu, enggak lah, gue yang benar. Iya, benar. Gitu. Lu harus bisa mengkoreksi diri lu sendiri. Iya. Dan disclaimer kita juga ngomong ke sini bukan berarti Kita benar. kita benar. Ya itu ya mesti dipahami nih. Dan dicari kebenarannya apa yang kita omongin, apa yang kalian dengar. Contohnya, aku punya contoh bagus nih. Baru gue lihat tadi malam. Jadi ada postingan mobil pemadam lawan arah, Bang. Oh gitu. Lawan pemadam ini lawan arah. Dia dihadang sama mobil. Karena mobil ini ngerasa, ini gue ngebaca dari sudut pandang apa yang gue lihat ya. Iya itu benar. Iyalah, si mobil itu pasti ngerasa, lu lawan arah, ngapain lewat sini? Cuman kan, lu harus memperluas cara berpikir lu. Iya sih, benar. Kalau dia tidak lawan arah, menggunakan jalan yang lebih lancar, si pemadam ini, berapa rumah yang kebakar, berapa nyawa yang melayang. Benar. Di situ kan berarti ada apa ya, ibaratnya, dasar-dasar moral atau pengetahuan informasi yang lu tahu kalau soal lawan arah itu nggak baik, ya bisa digeser nih untuk kepentingan yang lebih berbeda, yang lebih penting. Iya benar. Itu kayak tadi tuh kebakaran, ambulan misalkan membawa pasien yang memang sudah gawat, yang harus kritis, yang harus dibawa cepat ke rumah sakit. Nah kalau masuk ini berarti lebih ke kesadaran sih ya kalau gitu. Lebih ke manusia individunya berkesadaran apa enggak? Saya nggak usah kita bahas kesadaran dulu deh, kita bahas soal ini aja. Yang dia ngerasa dia benar, gue udah benar kok. Oh itu udah Kan lu lawan arah, gue halangin lah. Ngapain lu lawan arahnya waktu sono? Balik ke tadi aja yang kita ngerasa kita benar, Iya, kan gitu. Ngapain lu lewat sini? Lawan arah bro, ini lancar nih, jadi gara-gara lu jadi macet. Bisa kecelakaan malahan. Iya sih. Cuma kan kepentingannya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Tuh. Benar sih. Nah itu aja mungkin beberapa mungkin jawab, ada yang pro ke mobilnya, ada yang pro ke damkar kan. Kalau gue lihat dari postingan sih nggak ada yang ke mobil sih. Hah? Sudut pandangnya udah pada kebuka ya netizennya. Iya. Cara berpikirnya ya mobil yang salah. Damkar Iya. itu udah pasti. Terkadang mengucapkan itu belum tentu dilakuin sama. Setuju Iya, juga. jadi mungkin orang yang di situ tidak merasakan apa yang dirasakan si pengendara mobil itu loh. Iya juga, setuju juga sih. Mungkin kalau gue juga dalam keadaan itu gue mungkin juga kesel, tapi kan Iya. bahasa kita di media sosial sama di lapangan tuh beda loh sebenarnya. Iya. Belum tentu sama. Ada keyboard warrior ya. Iya. Ya, seperti itulah. Jadinya intinya dari apa yang kita omongin tentang alam bawah sadar, alam sadar, semua itu kan apapun ya, kita lebih perdalami apa yang sudah ada, informasi yang sudah ada. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan di suatu buku dikultuskan, maksudnya Iya. Aku dianggap itu benar. dianggap itu suatu kebenaran. Ya, maksudnya itu jadi cara berpikir kita lah. Informasi ini udah banyak, jadikan tuh cara berpikir kita untuk memperluas cara berpikir kita. Jangan udah fokusnya ke sini malah tertuju. Misalnya contohnya Mandilok, tertuju sama buku Mandilok. Udah ya, dia cuman mikirnya Mandilok adalah kebenaran. Ya kan belum tentu seperti itu juga. Iya, sama ini kesimpulan dari sebuah buku terkadang itu tadi ini maksudnya kayak yang Mas Abrang bilang soal ketika lu mau memahami suatu hal lebih baik gunakan pemahamanmu sendiri, jangan pemahaman orang. Iya. Contohnya kayak ya tadi lah udah lu sebutin Mandilok. Orang kebanyakan atau netizen ya apa ya anak-anak muda zaman sekarang lah. Ketika dia membaca itu dia udah tahu kesimpulannya. Karena udah ngelihat dulu dari influencer lain sebelumnya yang mengatakan bahwa buku ini gini sehingga itu udah jadi informasi atau pengetahuan yang masuk ke alam bawah sadar dia bahwa buku ini menceritakan hal ini. Sehingga maksud dari si penulis, maksud dari si Tan Malaka ini mungkin ada sedikit pergeseran makna jadinya. Mungkin yang dia maksud adalah gimana caranya supaya kayak si Bang Ferry Irwan dibilang, bagaimana caranya anak-anak muda ini bisa berpikir kritis Iya. atau skeptis. Oh, kok skeptis sih? Kritis ya? Kritis pasti. Ya,
dia mencari tahu dulu informasi apa yang muncul atau informasi apa yang dia tahu. Tapi kan yang muncul sekarang nih jadinya beda. Yang dimaknai oleh mereka sekarang beda. Ibaratnya yang muncul nih yang gue tangkap ya, penentangan terhadap pihak yang berkuasa. Iya sih. Iya nggak? Iya, betul. Gitu dong. Bagaimana caranya? Pokoknya lu menentang pihak yang berkuasa. Padahal nggak begitu. Padahal dia mengajarkan bagaimana cara lu untuk berpikir kritis. Iya. Yang dikritik itu sistemnya. Dan mungkin zamannya udah berbeda lah. Iya, memang. Zamannya Ya, mungkin udah jelas beda lah. jadi kayak kita kalau ngomong buku sudut pandang yang seorang penulis itu pada zaman apa loh? Jadi kan kadang-kadang suka gue mikir gitu juga. Pada saat itu penulis itu bikin buku zamannya zaman apa sih? Dan sama zaman sekarang, kalau zaman sekarang udah nggak relate, kita ambil maknanya, makna yang ada di buku yang baiknya ya, makna yang positifnya kita praktekkan di kehidupan kita yang sekarang, di zaman sekarang. Maksudnya gitu, jangan udah buku ini ngomong gini, udah gue ngelakuin yang ini sesuai buku, kan nggak begitu maksudnya. Ada beberapa hal yang bukan beberapa ya, ada semua hal itu yang kita pelajari itu harus dipakai dengan kesadaran, jangan jadi doktrin. Ini contoh yang gue ambil dari perjalanan gue ya. Dulu ini walaupun gue nggak tahu ya, Laskar Pelangi itu novel atau kisah nyata. Ya gue juga tahu tuh apa. Gue belum gue coba cari tahu tuh ya. Karena yang masuk ke gua saat itu himbauan-himbauan dari orang-orang dewasa yang di atas gua lah, saudara-saudara gua bilang kayak, tuh lihat tuh dia bisa kuliah tinggi sampai ke posisi sekarang, padahal dulu sekolahnya gitu, pokoknya harus pintar segala macam gini. Padahal setelah gua baca bukunya kan di situ ada sebuah pesan yang gua tangkap, jangan menyerah dengan apa yang lu kejar, lu tuju. Tujuan lu apa? Tujuan lu untuk mencapai sebuah pencapaian nih atau sebuah kesuksesan. Lu jangan menyerah, kondisinya bagaimanapun itu, dengan keadaan lu saat itu. Kan kalau di film Laskar Pelangi kan dari sekolah yang gubuk, pengetahuan yang minim segala macam, dia bisa nyampe ke posisi puncak kan, bisa sampai menang juara kuis segala macam, pengetahuan dia bisa lebih dari sekolah-sekolah yang bahkan fasilitasnya cukup kan gitu. Nah, yang dapat ke gua, di informasi yang nyampe ke gua sebelum gua baca buku itu gitu, tuh lihat tuh dari sekolah biasa bahkan sekolahnya minus, dia bisa sampai ke kota, bisa sampai mencapai impiannya segala macam, tuh harus pintar gini-gini. Bukan harus pinternya sih, tapi bagaimana dia bisa tidak menyerah dengan kondisi itu, yang gue tangkap gitu setelah gue baca bukunya. Bahkan gue prosesnya berarti prosesnya jangan dia menyerah. tidak menyerah, apinya tuh nggak padam, semangatnya tetap ada. Sampai kalau nggak salah ke Prancis ya, yang di bukunya terakhir, yang Ariel jadi pemerannya itu salah satunya, gue lupa. Gue juga nggak tahu itu sih. Gue lupa. Belum nonton. Gitu kan semangatnya terus tuh. Bahkan di situ aja waktu pas yang di film Ariel pemerannya tuh ada sudut pandang yang berbeda tuh dari siapa sih namanya gue lupa lagi, Ical sama siapa ya itu gue lupa. Dia menganggap bahwa temannya berkhianat, ninggalin dia segala macam. Oh iya Pak. Padahal sudut pandang yang satunya nggak, ini malah lagi berjuang juga, cuma dengan caranya dia. Itu kan berarti ada ibaratnya pemaknaan yang berbeda yang ditangkap dari si pembaca. Iya. Kan gitu. Gue baca dapat maknanya begini, yang lain baca dapat maknanya begitu. Itu ya apa ya? Ya itulah. Kita harus bisa benar-benar menggunakan kesadaran lah. Pengetahuan informasi sih. Informasi ini udah kacau, parah, gampang banget. Parah sih. Gampang banget lu mau cari berita apapun itu, bahkan kalau lu nggak nyari tahu itu benar atau enggaknya, ya siap-siap lah bagaimana nanti ngebentuk menjadi diri lu nya, karakter lu nya. Dan sebenarnya ajaran-ajaran kita nggak bilang ajaran yang suruh baca buku Madilog itu jelek ya, bukan. Enggak. Itu apa? Malah kita ambil, mereka kan Ferry Irwandi itu kan supaya anak-anak zaman sekarang berpikir kritis, terbuka, kritis tuh bahasa itu. Itu aja, jangan mengkultuskan orang yang follower banyak, ya mereka menjadi mengkultuskan mereka ya. Sebenarnya kalau ibaratnya gini, jangan lihat dari siapa kita, tapi apa yang diajarin, ya kan? Iya.
kalau ngeliat siapa kita, ya pasti kita ada buruknya. Pasti. Nggak mungkin nggak ada. Kamu juga manusia. Iya. Jadi untuk pembahasan ini kayak udah dulu ya. Kayak udah terlalu panjang juga kayak gini. Ya. Jadi untuk pembahasan alam bawah sadar dan alam sadar ini ya, atau kesadaran, cukup sampai sini ya. Yang buat kalian yang ingin diskusi bisa di kolom komentar aja ya. Bisa nanya, bisa di kolom komentar. Dan yang suka video ini bisa like, yang nggak suka bisa dislike. Yang jika kalian nonton video ini bermanfaat, kalian bisa share ya ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, bapak ibu kalian, terserah ya. Dan thank you udah nonton sampai sini. Gua Arya Adiwira dan saudara gua Wian Wirabimantara mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu.